Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Christina Derlere dari kelas farmasi C NIM 19111081. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori praktikum kation dan anion. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang sudah tidak dapat dibagi lagi, sedangkan yang dimaksud dengan ion adalah atom atau gugus. Atom yang bermuatan listrik, ion yang bermuatan positif disebut kation, sedangkan yang bermuatan negatif disebut anion. Ion dapat terbentuk pada reaksi kimia ketika elektron berat berubah menjadi ion positif, sedangkan atom yang menerima elektron berubah menjadi ion negatif. Anion adalah ion bermuatan negatif, misalnya ion yang tertarik ke anoda. Dalam elektrolisis tabungan hampa elektrolis, anoda menarik elektron dari katoda. Dalam alat elektronik, vakum elektron dipancarkan anoda yang menarik ke katoda. Kation adalah ion yang bermuatan positif, yaitu ion yang tertarik ke katoda selama elektrolis. Dalam alat elektronik, vakum elektron dipancarkan oleh katoda atau mengalir ke anoda. Pemisahan anion dan kation dalam suatu larutan dapat dilakukan dengan reaksi pengendapan, yaitu dengan prinsip analisa kualitatif. Analisis disebut kation mula-mula dipisahkan berdasarkan perbedaan kelaritan senyawa, pemisah atau penagihan lebih lanjut dilakukan dalam tiap golongan. Alat dan bahan adalah alat yang digunakan tabungan reaksi bahan larutan Al2SO43, larutan NaOH, larutan NH3, larutan BaC12, larutan H2SO4 larutan HCl encer, larutan HCl pekat, larutan HNO3 encer. Larutan HNO3 pekat aquades. Cara kerja: ion Al3 menyiapkan tabungan reaksi yang telah diberi label dan mengisi 5 ml larutan aluminium sulfat pada masing-masing tabungan reaksi. 2. Menambahkan tetes demi tetes larutan NaOH ke dalam tabungan pertama sebabnya 8 tetes. 3. Menambahkan larutan NaOH berlebih 5 tetes. Keempat, mengamati perubahan yang terjadi lalu mengulangi percobaan 2 dan 3 pada tabungan kedua dengan menggantikan larutan NaOH menjadi larutan NH3. 5. Membandingkan perubahan yang terjadi pada masing-masing tabung ion SO4. 1. Menyiapkan 4 tabungan reaksi yang telah diberi label mengisi masing-masing tabung reaksi dengan larutan aluminium sulfat sebanyak 3 ml. 2. Menambahkan 3 ml larutan barium klorida ke dalam masing-masing tabung tersebut. 3. Menambahkan larutan HCl encer pada tabungan 1. 4. Menambahkan larutan HNO3 encer pada tabungan 2. 5. Menambahkan larutan HCl pekat pada tabungan 3. 6. Menambahkan larutan HNO3 pekat pada tabungan 4. Pembahasan hasil percobaan identifikasi ion Al3 dengan menggunakan larutan NaOH dan larutan NH3 diperoleh endepan terbanyak diperoleh pada saat penambahan dengan larutan NaOH dan NH3 encer. Pada penambahan larutan NaOH dan NH3 pekat diperoleh endepan yang lebih sedikit. Hal ini disebabkan bila sebuah larutan semakin pekat, maka kemampuan dalam menyekat dan bereaksi dengan ion semakin besar.
sehingga NDPN semakin sedikit. Bila suatu larutan semakin encer, maka kemampuannya dalam mengikat ion semakin kecil, sehingga NDPN semakin banyak. Bila koefisien semakin besar, maka jumlah senyawa tersebut juga semakin besar, sehingga tersebut bahwa larutan encer menghasilkan lebih banyak NDPN daripada larutan pekat. Pekat dan encer dilihat dari besar konsentrasi larutan. Pada identifikasi ion SO4 ditambahkan larutan HCl, encer pada pekat serta HNO3, encer dan pekat penambahan masing-masing larutan. Dihasilkan NDPN yang jumlahnya berbeda antara tabungan yang satu dengan tabungan yang lain. Penambahannya, HCl tabungan yang ditetes HCl, pekat jumlah NDPN lebih banyak dibandingkan dengan tabungan yang ditetes HCl encer. Ini disebabkan karena HCl pekat mempunyai konsentrasi lebih tinggi pada saat bereaksi lebih kuat dengan barium, sehingga jumlah NDPN barium klorida yang dihasilkan lebih banyak, sedangkan pada HCl encer konsentrasinya lebih rendah, sehingga jumlah NDPN yang terbentuk sedikit. Selain terbentuk NDPN juga terbentuk uap. Pada penambahan HNO3, jumlah NDPN yang terbentuk HNO3 encer lebih banyak dibandingkan pada penambahan HNO3 pekat. Ini disebabkan karena kemampuan melarut HNO3 pekat lebih kuat dibandingkan HNO3 encer, sehingga jumlah larutan pada tabungan dengan penambahan HO encer lebih banyak jika dibandingkan dengan tabungan penambahan HNO3 pekat. Dari penambahan itu hanya terbentuk sedikit uap. Kesimpulannya, hasil praktikum acara ke-6 dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu 1. Bila larutan semakin encer, maka NDPN yang dihasilkan semakin banyak. Bila larutan semakin pekat, maka NDPN yang dihasilkan semakin sedikit. 2. Identifikasi dengan ion Al3 terjadi NDPN baik Al3 NaOH maupun Al3 tambah NH3. 2. Larutan anion bersifat basa lemah bila dicampurkan dengan larutan aluminium sulfat membentuk NDPN keru berupa muntaran tepung. 4. Identifikasi ion SO4 dengan HCl pekat encer serta HNO3 pekat dan encer menghasilkan NDPN tepung berwarna putih. 5. Pada penambahan HCl pekat, NDPN lebih banyak daripada penambahan HCl encer, sedangkan penambahan HNO3 encer jumlah NDPN lebih sedikit dari HNO3 pekat. Sekian dan terima kasih.